Bayangkan seseorang yang hidup di zaman di mana dunia baru saja keluar dari kegelapan abad pertengahan. Belum ada listrik, belum ada kamera, belum ada komputer. Tapi di satu sudut Italia, seorang pria memandangi langit dan mencoba menggambar mesin terbang. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena pikirannya berlari jauh lebih cepat dari zamannya. Namanya Leonardo da Vinci. Orang mengenalnya sebagai pelukis Mona Lisa, tapi sebenarnya ia adalah paradoks hidup dalam bentuk manusia. Jenius sekaligus kesepian, ilmuwan sekaligus seniman, pemimpi yang terus mencari arti menjadi manusia. Sebelum Leonardo da Vinci dikenal sebagai jenius segala bidang, ia hanyalah anak desa yang gemar memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang. Saat orang lain melihat burung terbang, Leonardo melihat pola sayapnya. Saat hujan turun, ia memperhatikan bagaimana air jatuh dan membentuk pusaran di tanah. Ia bukan tipe yang puas dengan jawaban sederhana, seperti karena Tuhan menghendaki. Bagi Leonardo, setiap gerak di dunia ini pasti punya sebab, dan ia ingin tahu kenapa. Rasa ingin tahu itu seperti napas baginya. Ia tidak belajar karena disuruh, tapi karena tak bisa menahan diri untuk tidak belajar. Ia pernah menulis dalam catatannya, pengetahuan tidak akan pernah cukup bagi jiwa yang haus. Dan memang, Leonardo bukan cuma haus, ia lapar, tergila-gila pada pengetahuan, dari anatomi tubuh manusia sampai aliran air, dari bayangan cahaya hingga cara kerja senjata perang. Semua ingin ia pahami dengan tangannya sendiri. Tapi menariknya, rasa ingin tahu itu juga membentuk karakternya yang unik. Leonardo jadi orang yang sulit diam di satu tempat, sulit puas pada satu hal. Ia bisa berhenti melukis hanya karena tiba-tiba terpikir untuk membedah katak dan mencari tahu bagaimana tendon bekerja. Ia melompat dari satu ide ke ide lain, seperti air yang tak mau berhenti mengalir. Banyak orang menyebutnya pelupa, tapi mungkin ia hanya terlalu sibuk mengejar pikirannya sendiri yang berlari terlalu cepat. Dari sanalah jati dirinya terbentuk. Seorang pengamat, bukan pengikut. Leonardo tidak pernah puas menelan pengetahuan yang sudah jadi. Ia ingin merasakannya sendiri, menyentuh, membuktikan, dan kalau bisa, memperbaikinya. Di dunia yang masih dikuasai dogma, ia belajar langsung dari alam. Bagi Leonardo, daun yang jatuh lebih jujur dari buku pelajaran, karena alam tidak pernah berbohong. Dan di balik rasa ingin tahu itu, ada sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk memahami dirinya sendiri. Dengan mempelajari dunia, ia seolah sedang mencari cermin untuk melihat siapa dirinya sebagai manusia. Ia belajar anatomi, bukan hanya untuk menggambar lebih realistis, tapi untuk memahami misteri tubuh yang menampung pikirannya. Ia meneliti langit bukan untuk menguasainya, tapi untuk tahu sejauh mana manusia bisa bermimpi. Leonardo tidak pernah menyebut dirinya jenius, karena ia tahu satu hal sederhana. Pengetahuan sejati lahir dari rasa kagum. Dari kekaguman itulah muncul pencarian tanpa henti, dan dari pencarian itu, lahirlah sosok Leonardo da Vinci yang kita kenal. Bukan sebagai pelukis atau ilmuwan, tapi sebagai manusia yang tak pernah berhenti bertanya pada semesta. Bayangkan hidup di masa ketika hampir semua hal dijelaskan dengan satu jawaban. Karena Tuhan berkehendak begitu. Itulah Eropa sebelum Renaissance. Abad di mana pengetahuan dibatasi, seni diatur oleh agama, dan berpikir bebas bisa berakhir di pengadilan. Dunia seperti berhenti di satu titik. Tapi lalu, perlahan, manusia mulai menoleh ke cermin dan bertanya, kalau Tuhan menciptakan manusia dengan akal, bukankah berpikir juga bentuk dari rasa syukur? Dari pertanyaan sederhana itu, lahirlah sebuah era baru, Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Bukan kelahiran tubuh, tapi kelahiran cara pandang. Manusia mulai berani memandang dirinya bukan sekadar hamba, tapi juga makhluk yang bisa mencipta, menalar, dan merasakan. Seni tidak lagi hanya milik gereja, tapi juga milik manusia yang ingin memahami keindahan dunia. Dan di tengah semangat itu, muncullah Leonardo da Vinci, seseorang yang seolah dirancang khusus untuk zaman baru ini. Ia bukan hanya produk dari Renaissance,
tapi juga cerminan paling murni dari semangatnya. Leonardo tidak memisahkan seni dari sains, atau iman dari logika. Ia memadukan semuanya dalam satu tarikan napas yang bernama rasa ingin tahu, ketika pelukis lain sibuk meniru wajah malaikat. Leonardo sibuk mempelajari bagaimana otot pipi bergerak saat seseorang tersenyum. Bagi banyak orang, ia aneh, terlalu ilmuwan untuk disebut seniman, tapi terlalu puitis untuk disebut ilmuwan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Ia hidup di perbatasan antara dua dunia, dan menjembatani keduanya dengan pikirannya. Renaissance adalah masa ketika manusia mulai percaya pada kemampuan dirinya sendiri, dan Leonardo menjadi simbol dari keyakinan itu. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak harus menunggu wahyu untuk menemukan kebenaran. Cukup dengan mengamati, menalar, dan mencipta. Ia membuktikan bahwa tangan manusia mampu membangun dunia, dan imajinasi manusia bisa menembus batas zamannya. Tapi yang paling menarik dari Leonardo bukan hanya kecerdasannya, melainkan cara ia menghidupkan makna kebangkitan manusia itu sendiri. Dalam setiap sketsanya, kita bisa melihat denyut kehidupan, bukan sekadar bentuk. Dalam setiap catatannya, ada kehausan untuk mengerti, bukan hanya untuk tahu. Leonardo mengajarkan bahwa kebangkitan sejati bukan soal menemukan jawaban, tapi berani mempertanyakan kembali apa yang dulu dianggap pasti. Renaissance mungkin lahir di Italia, tapi melalui Leonardo, semangatnya menembus waktu, menjadi pengingat bahwa manusia akan selalu punya satu kekuatan abadi, kemampuan untuk berpikir, merasa, dan mencipta kembali dirinya sendiri. Bagi banyak orang, seni dan sains seperti dua dunia yang berbeda. Satu bicara tentang perasaan, satu lagi tentang logika. Tapi bagi Leonardo da Vinci, keduanya adalah dua sisi dari satu jiwa yang sama, rasa ingin tahu manusia terhadap dunia. Ia tidak pernah melukis tanpa berpikir seperti ilmuwan, dan tidak pernah meneliti tanpa kepekaan seorang seniman. Ketika Leonardo melukis, ia bukan hanya menatap wajah modelnya, tapi juga menghitung arah cahaya, memperkirakan pantulan warna, dan memahami anatomi otot di balik ekspresi. Ia memadukan estetika dengan eksak. Seni baginya bukan sekadar meniru bentuk, tapi memahami struktur kehidupan itu sendiri. Maka dari itu, setiap goresan kuasnya seperti hasil perhitungan yang sangat sadar. Lembut tapi logis, indah tapi akurat. Sebaliknya, ketika ia mempelajari sains, ia tidak melihat angka dan rumus sebagai hal kaku. Ia menggambarnya dengan imajinasi dan keindahan. Catatan tentang arsitektur, mekanika, hingga anatomi tubuh manusia penuh dengan sketsa yang tampak hidup. Bahkan rancangan mesin terbangnya terlihat seperti perpaduan antara teknologi dan puisi. Ia memperlakukan sains seperti lukisan, sesuatu yang harus dirasakan, bukan sekadar dipahami. Dalam diri Leonardo, batas antara seniman dan ilmuwan nyaris lenyap. Ia percaya bahwa alam semesta punya pola yang sama dengan karya seni, teratur, elegan, dan penuh harmoni. Maka, untuk memahami dunia, manusia tidak cukup hanya berpikir, ia juga harus merasakan. Itulah sebabnya, Leonardo bisa menemukan kebenaran melalui rasa, dan menemukan keindahan melalui logika. Yang menarik, ia hidup di masa ketika orang mulai membagi ilmu menjadi kategori, tapi Leonardo menolak dibatasi. Ia menggambar untuk mengerti, menulis untuk melihat, dan mengamati untuk mencipta. Ia tahu bahwa seni tanpa pengetahuan hanyalah hiasan, sementara pengetahuan tanpa seni hanyalah data. Hanya ketika keduanya bersatu, manusia bisa benar-benar memahami makna kehidupan. Leonardo tidak pernah berhenti di antara dua dunia itu. Ia berjalan di garis tengah, di mana matematika bisa berbicara dengan emosi, dan warna bisa menjelaskan hukum alam. Dalam dirinya, kanvas dan rumus bukanlah hal yang bertentangan, tapi dua cara manusia menafsirkan keajaiban yang sama. Dan mungkin, itulah pelajaran paling berharga dari Leonardo da Vinci, bahwa menjadi manusia berarti terus mencari keseimbangan antara berpikir dan merasa, antara sains yang memberi kita pengetahuan, dan seni yang memberi kita makna. Setiap kali kita mendengar nama Leonardo da Vinci,
Yang terbayang adalah kata jenius. Tapi di balik cahaya itu, ada sisi yang jarang dibicarakan. Kesepian, keraguan, dan kegagalan yang menghantui seorang manusia yang pikirannya terlalu luas untuk zamannya. Leonardo tidak hidup seperti para seniman istana lainnya. Ia sering berpindah kota, mencari pelindung, bekerja untuk proyek-proyek yang kadang tak pernah selesai. Ia bukan sosok yang stabil. Lebih mirip pengembara yang terus mencari tempat di dunia yang belum siap menerima pikirannya. Banyak karyanya berhenti di tengah jalan, bukan karena malas, tapi karena pikirannya sudah melompat ke ide berikutnya. Ia hidup dikelilingi ratusan sketsa yang belum sempat diwujudkan. Seolah otaknya selalu bergerak lebih cepat dari tangannya. Di masa ketika semua orang berlomba jadi yang paling sempurna di mata patron, Leonardo justru penuh keraguan terhadap dirinya sendiri. Ia sering merasa bahwa setiap karyanya belum cukup baik. Ia mengutak-atik detail sampai melewati batas waktu dan kesabaran sponsor-sponsornya. The Adoration of the Magi, misalnya, dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun. Bahkan Mona Lisa, lukisan paling terkenal di dunia itu, tidak pernah ia nyatakan selesai. Tapi justru di sanalah sisi manusiawinya muncul. Leonardo tidak mencari kesempurnaan untuk dipamerkan, tapi untuk dirinya sendiri. Ia gelisah, bukan karena gagal memuaskan orang lain, tapi karena sadar betapa besar jarak antara apa yang bisa dibayangkan manusia dan apa yang bisa diwujudkan di dalam dirinya. Ada pergulatan antara imajinasi tanpa batas dan kenyataan yang selalu terbatas. Kesepian menjadi teman setianya. Dalam catatan pribadinya, Leonardo sering menulis tentang dunia yang tidak memahami cara ia berpikir. Ia tidak punya banyak teman sejati, hanya beberapa murid dan kolega yang cukup sabar mengikuti alur pikirnya yang rumit. Malam-malamnya mungkin dihabiskan dengan menggambar sendirian, menatap bayangan lilin di atas kertas, mencoba menangkap sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Namun, mungkin justru dari kesepian itulah lahir keindahan karya-karyanya. Rasa hampa yang ia rasakan berubah menjadi dorongan untuk mencipta. Kegagalan menjadi ruang belajar, dan keraguan menjadi bahan bakar untuk terus mencari. Leonardo mengajarkan bahwa bahkan seorang jenius pun tidak kebal terhadap rasa takut atau kekosongan. Hanya saja, ia memilih untuk menyalurkannya menjadi sesuatu yang abadi. Dan mungkin itu yang membuat Leonardo begitu manusiawi. Ia bukan dewa yang turun membawa cahaya pengetahuan, tapi manusia yang tersandung dalam perjalanannya sama seperti kita. Bedanya, dari setiap kegelisahan, ia memilih untuk menggambar, menulis, dan mencipta, seolah dengan begitu, ia bisa berdamai sejenak dengan pikirannya sendiri. Leonardo da Vinci hidup di masa yang rumit, di mana gereja memegang kendali atas kebenaran, sementara dunia ilmiah baru mulai membuka matanya. Di satu sisi, ia tumbuh dalam tradisi yang menempatkan iman di atas segalanya. Tapi di sisi lain, rasa ingin tahunya menuntun ke arah yang sering kali bertentangan dengan dogma. Dari sinilah lahir pergulatan batin yang halus tapi mendalam, antara percaya dan mempertanyakan, antara berdoa dan meneliti. Bagi Leonardo, mempelajari dunia berarti mendekati Sang Pencipta. Ia melihat keteraturan alam sebagai bukti adanya tangan yang lebih besar dari manusia. Tapi, ia juga yakin bahwa Tuhan tidak menciptakan dunia untuk disembah buta-buta, melainkan untuk dipahami. Karena itu, ketika ia membedah tubuh manusia atau mengamati struktur tulang burung, ia merasa sedang membaca kitab kedua setelah Alkitab, kitab alam semesta. Namun, keberanian untuk berpikir seperti itu tidak datang tanpa konsekuensi. Gereja pada masa itu bisa dengan mudah menuduh siapapun yang terlalu ingin tahu sebagai bidah. Leonardo tahu risikonya. Itulah sebabnya banyak catatannya ditulis secara terbalik, seolah ia sengaja menyembunyikan pikirannya dari dunia yang belum siap. Ia tidak ingin menantang agama, tapi juga tidak bisa menutup mata terhadap kebenaran yang dilihatnya sendiri di dalam dirinya. Ada dialog yang tak pernah selesai antara iman dan logika. Ia percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang murka, melainkan Tuhan yang teratur.
Tuhan yang bekerja melalui hukum alam. Dalam pandangannya, memahami anatomi manusia bukanlah dosa, melainkan bentuk rasa kagum terhadap kesempurnaan ciptaan. Tapi tetap saja, ia kerap dilanda keraguan. Apakah rasa ingin tahunya adalah bentuk pengabdian, atau justru bentuk kesombongan intelektual? Pertanyaan itu membentuk sisi eksistensial dalam dirinya. Leonardo tidak sekadar mencari pengetahuan untuk tahu bagaimana dunia bekerja, tapi juga mengapa. Ia ingin menemukan makna di balik struktur, makna di balik fungsi. Ia berusaha menjembatani dua hal yang sering dianggap berlawanan: iman yang percaya tanpa bukti, dan ilmu yang mencari bukti untuk percaya. Dan mungkin disitulah letak keindahan batin Leonardo. Ia tidak pernah benar-benar memilih salah satu. Ia hidup di antara keduanya, menyeimbangkan rasa takjub spiritual dengan dorongan rasional. Ia berdoa lewat pengamatan, dan berpikir dengan penuh rasa hormat pada keajaiban ciptaan. Pada akhirnya, Leonardo tidak mengajarkan kita untuk memilih antara iman atau ilmu. Ia menunjukkan bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan, bahwa memahami dunia bukan berarti meninggalkan Tuhan, dan percaya pada Tuhan tidak berarti berhenti berpikir. Karena mungkin, justru di titik pertemuan antara iman dan logika itulah, manusia menemukan makna terdalam dari keberadaannya. Setiap orang yang menatap Mona Lisa pasti pernah bertanya hal yang sama. Kenapa ia tersenyum? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih menarik, bukan kenapa ia tersenyum, melainkan kenapa kita masih terus mencari tahu. Lukisan itu sudah berusia lebih dari 5 abad, tapi tetap memancing rasa penasaran yang seolah tak pernah habis. Dan disitulah letak keajaiban karya Leonardo da Vinci. Bukan pada cat dan kanvasnya, tapi pada makna yang tersembunyi di baliknya. Bagi Leonardo, Mona Lisa bukan sekadar potret seorang perempuan. Ia adalah eksperimen tentang kehidupan itu sendiri. Leonardo mempelajari anatomi wajah manusia dengan detail luar biasa. Bagaimana otot bergerak saat seseorang tersenyum, bagaimana cahaya jatuh di pipi, bagaimana bayangan bisa membentuk perasaan. Tapi yang ia kejar bukan sekadar realisme, melainkan jiwa. Ia ingin menangkap sesuatu yang tak terlihat. Ekspresi halus antara bahagia dan sedih, antara tenang dan gelisah. Senyum Mona Lisa tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan, karena memang diciptakan untuk tidak bisa dijelaskan. Ia seperti cermin bagi yang memandangnya. Ketika kamu bahagia, senyum itu terlihat hangat. Saat kamu murung, senyum itu terasa menyindir. Leonardo menciptakan wajah yang berubah, sesuai dengan perasaan manusia. Seolah ia ingin berkata, inilah wajah kehidupan. Selalu ambigu, selalu bergerak. Dalam pandangan filosofis, Mona Lisa adalah meditasi tentang eksistensi manusia. Ia bukan hanya lukisan tentang seseorang, tapi tentang kita semua. Tentang dualitas yang selalu ada dalam diri manusia, antara tawa dan luka, antara keyakinan dan keraguan, antara cinta dan kehilangan. Leonardo, lewat lukisan itu, menggambarkan paradoks yang ia rasakan sepanjang hidupnya. Keindahan yang lahir dari ketidaksempurnaan, teknik yang ia gunakan, sfumato, di mana garis batas dibuat kabur dan lembut, bukan sekadar gaya melukis. Itu adalah simbol. Bagi Leonardo, hidup tidak punya garis tegas antara terang dan gelap. Semua melebur dalam gradasi yang halus, sama seperti cara kita memahami kebahagiaan, kesedihan, dan cinta. Mona Lisa menjadi karya yang melampaui zaman, karena di balik cat dan kanvasnya ada filosofi tentang kemanusiaan. Leonardo berhasil melukis sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu, tapi juga tidak bisa diabaikan oleh hati. Ia memadukan ketepatan ilmiah dan intuisi emosional dalam satu karya yang hidup selamanya. Mungkin itulah sebabnya Mona Lisa tetap abadi, karena yang sebenarnya ia tunjukkan bukan wajah seorang perempuan, tapi wajah manusia penuh rasa ingin tahu, ambigu, dan terus mencari makna dari keberadaannya sendiri. Ketika Leonardo da Vinci meninggal di usia 67 tahun, ia tidak meninggalkan kerajaan, tidak menulis kitab suci, dan tidak mendirikan sekolah besar. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, cara memandang dunia. Warisannya bukan hanya lukisan, catatan, atau penemuan,
melainkan cara berpikir, bahwa rasa ingin tahu adalah bentuk paling jujur dari kemanusiaan. Leonardo tidak pernah menulis teori besar yang mengubah dunia secara langsung. Ia tidak punya murid terkenal atau sistem ajaran yang diwariskan secara formal. Namun pengaruhnya terasa di setiap hal yang membuat manusia berpikir lebih jauh dan merasa lebih dalam. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan bukan hanya soal hafalan, tapi tentang keterhubungan antara semua hal. Air, cahaya, tubuh, dan jiwa dalam diri Leonardo. Kita melihat refleksi sifat manusia yang paling dasar, keinginan untuk memahami. Ia tidak puas hanya menjadi pelukis, atau insinyur, atau filsuf. Ia ingin jadi semuanya, karena baginya, dunia tidak pernah terpisah-pisah. Alam, seni, dan manusia hanyalah bagian dari satu kesatuan besar yang saling berbicara. Pandangannya ini membuat kita sadar bahwa menjadi manusia sejati bukan berarti ahli dalam satu hal, tapi terbuka pada segala hal. Namun, ada satu pelajaran penting lain dari hidupnya, bahwa pencarian itu sendiri lebih bermakna daripada hasil akhirnya. Leonardo tidak menyelesaikan banyak karyanya, tapi ia tidak pernah berhenti mencari. Ia gagal berkali-kali, tapi setiap kegagalan menambah lapisan dalam cara ia memahami hidup. Ia seperti berkata lewat hidupnya, kesempurnaan mungkin tidak bisa dicapai, tapi mencarinya adalah bentuk paling indah dari menjadi manusia. Nilai-nilai humaniora yang lahir dari perjalanan Leonardo adalah cermin bagi kita, bahwa berpikir harus dibarengi dengan merasakan, dan mencipta harus disertai dengan empati. Ia mengingatkan bahwa sains tanpa kepekaan akan kehilangan arah, dan seni tanpa logika akan kehilangan kedalaman. Keduanya hanya bisa hidup kalau manusia menjaga sisi kemanusiaannya, rasa ingin tahu, kejujuran, dan kekaguman pada kehidupan. Leonardo da Vinci tidak meninggalkan jawaban, tapi meninggalkan cara bertanya yang baru. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak harus tahu segalanya untuk hidup bermakna, cukup untuk terus penasaran, terus belajar, dan terus kagum. Karena pada akhirnya, mungkin tujuan terbesar manusia bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk memahami keindahan di dalamnya, dan dari sanalah warisan Leonardo tetap hidup. Bukan di museum, bukan di buku, tapi di dalam setiap manusia yang masih berani bertanya, mengapa? Leonardo da Vinci bukan cuma seniman jenius, tapi simbol manusia yang terus mencari makna, lewat perpaduan seni, sains, dan rasa ingin tahu tanpa batas. Ia menunjukkan bahwa berpikir dan merasakan adalah dua sayap dari satu jiwa. Di balik senyum Mona Lisa dan ribuan catatan rumitnya, tersembunyi kisah seorang manusia yang ragu, gagal, tapi tetap penasaran pada kehidupan. Di channel ini, kita nggak cuma bahas sejarah sebagai deretan tahun dan nama besar, tapi sebagai kisah manusia di baliknya. Dengan segala emosi, konflik batin, dan pencarian makna, karena sejatinya, sejarah adalah cermin. Bukan hanya tentang siapa mereka dulu, tapi siapa kita sekarang. Leonardo mengajarkan satu hal sederhana, bahwa jadi manusia itu bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang terus ingin tahu, karena di sanalah letak kemanusiaan. Di antara rasa ingin memahami dan keberanian untuk tetap bertanya.